Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita masih di Kempleng Podcast. Kali ini saya Abuya Iman Al-Citaringgulia bersama rekan saya sebelah kiri saya ada siapa? Haji Gopur. Anjing Gopur. Hey, Gopur tuh kesan yang kalau Gopur tuh kesan yang didapat adalah orang tua yang kurang kekinian. Dulu kan zaman dulu. Iya. Ada Gopur. Nama panjangnya kan belum jelas. Oh iya, Al Gopur. Apa sih? Haji Gopur Al Puket. Anjing. Yang penting ada alnya kan. Mentega. Yang mentega lagi rada mahal ya sekarang ya. Dan di sebelah tengah gua ada orang yang sebelah tengah gua ada yang mengaku Sunan Gunung Jati. Dan insyaallah setelah ini untuk para kempoders yang mau ngedemo atau membunuh karena darahnya halal untuk dibunuh, orang-orang yang mengaku wali itu halal ya. Dibunuh silakan langsung datang ke Kampung Sanja. Itu rumah aslinya, tapi nutup berhubung udah rumah tangga pindah ke Cilodong ya. Oh Depok. Nanti silakan di Depok langsung samperin aja. Di sana ada orang yang mengaku Sunan Gunung Jati. Ada Hadi. Ada Hadi. Sehat Di. Sehat alhamdulillah. Hadi apa? Enggak. Gedein suaranya dong. Hadi anonya. Albewokiah. Hadi Algodegia. Gode. Kita Sunda. ada di tanah Sunda. Ada di tanah yang secara histori ini sangat bukan sangat dong, sebarat banget, sangat apa sih namanya, keramat sekali. Tanah Jawa umumnya ya, Sunda salah satunya adalah tanah yang keramat. Dan kenapa kali ini kita memanggil Ustadz Algodegia? Karena kita akan Ustadz itu Ustadznya apa? Guru kan? Pengajar. Orang malin guru pan, orang mah kuli. Tapi kan lu adalah guru bagi anak lu. Oh iya benar. Betul dong. Kita semua adalah guru. Guru. Dia doang belum guru. Karena belum punya anak. Jadi ketika dia coba menggurui akan selalu salah. Iya dong. Benar. Kenapa kita manggil si Godek ini? Karena kita akan ngomongin apa ya? Tentang ketasawufan kayaknya ya. Salah satu ajaran mungkin. Bukan ajaran, bukan ya? Lebih apa sih kata tasawuf tuh? Kalau tasawuf Ilmu gede suaranya, tampol dadanya nih. Gua abuget nih anjing. Abuget. Tasawuf mungkin sebuah metode atau cara untuk mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa agar apa? Agar kita bisa dapat mencapai Allah atau mengenal Tuhan lah. Lebih mengenal. Kalau lebih sudah cepat mengenal, mungkin? cepat bisa melalui tasawuf. Mati dulu dong. Ya, itu Enggak. salah satunya bisa. Orang kalau pengen cepat ketemu Allah ya mati salah satunya. Belum tentu bro. Nah. Belum tentu. Ngapain dulu? Orang yang masuk surga aja belum tentu ketemu Nabi Muhammad. Ya kan, bagaimana tingkat keimanan keislamannya. Sedangkan Allah itu tingkatannya setelah Nabi Muhammad katakanlah. Ya kan? Gua ketemu Kangjeng Nabi aja. Iyalah, sebelum ketemu Kangjeng Nabi aja belum tentu. Apalagi ketemu Allah. Iya enggak? Dengan lu mati dengan secara bunuh diri, lu langsung ketemu. Tentang bunuh diri, oke. Jangan bunuh diri juga. Misalnya ketabrak beca. Ketabrak beca di rel kereta api. Tapi kan di sini kita himbauan. Sifatnya himbauan. Oh iya. Ya kan himbauan ini kan berarti kalau pengen ketemu Allah mati, ya berarti menghimbau orang untuk bunuh diri dong. Secara tidak langsung Iya, ya secara tidak langsung seperti itu. Jadi kita akan ngomongin sosok paling keren aja gitu, ngomongin tasawuf di era globalisasi. Milenial, era informatika. Waduh. Iya enggak. Jadi tasawuf itu seperti yang tadi dibilang oleh si Godek bahwa Adi, tasawuf itu adalah metode dalam rangka kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa taala atau yang menciptakan kita ya. Betul. Terus dengan cara apa aja biasanya itu, Di? Ya, kalau dalam ilmu tasawuf. Gede suaranya. Kalau dalam ilmu tasawuf sih ada berbagai macam metode. Nah, salah satunya ada lewat tarekoh, mungkin ada lewat zikir-zikir, atau mungkin tarekohnya kita dengan cara ngaji, atau tarekoh itu artinya jalan. Jalan artinya kalau dalam bahasa Arab. Ya, jalan lu misalnya menafkahi anak istri itu merupakan suatu jalan juga untuk mendekatkan kepada Tuhan. Betul. Karena betul. Jihad. Ketika kita coba untuk menafkahi anak dan istri, Jangan istri orang. iya istri sendiri dong. Iya benar. Jangan dong. Iya. Tapi kalau sama-sama suka nggak apa-apa. Dan Boleh lah. tidak ketahuan. Jangan. Jadi itu adalah salah satu metode kita untuk lebih mendekatkan diri pada Allah ya.
Karena tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita coba untuk menafkahi istri di era seperti ini dengan banyak tuntutan zaman juga ada kebutuhan, kita akan selalu ingat Tuhan karena betapa besar dan pusingnya tuntutan yang diberikan istri kita ya nggak? Iya nggak? Iya nggak? Iya nggak? Makanya banyak di kota-kota besar nih orang-orang gantung diri ya kan? Nah, banyak. Mang Yana kasusnya kemarin itu kan, terus salah satunya adalah Tuntutan ekonomi. iya karena tuntutan dari keluarganya mungkin. Justru kalau sudah kita ada keinginan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan metode-metode zikir atau beribadah dengan hal yang lainnya, nggak akan bisa kita terpengaruh sama hal negatif kayak gitu. Harusnya Kan keimanan orang harus jadi benteng gimana ini ya. Berarti kalau sekarang di tasawuf ini adalah metode. Soalnya setahu kita ya dekat dengan kehidupan kita selalu bersinggungan ya. Ya, pasti. Tasawuf itu adalah sesuatu hal tentang bagaimana sampai itu haram. Nah, sampai Iya. itu haram. Apakah itu salah satu metode juga? Mungkin kalau ada pendapat kalau yang model misalnya kan sok ngadengnya bagaimana tasawuf teh wah itu Bahasa Indonesia dong. Oh. Iya. Soalnya ditayangin di mana? Uganda. Uganda. Sama Paraguay. Iya, sama Paraguay kita masuk. Karena emang kita sering mendengar bahwa tasawuf itu orang yang menutup diri Ya. gitu, dari pergaulan luas. Nah, mungkin pada zaman dahulu karena teknologi belum sehebat saat ini, Iya. zaman dulu mungkin bisa dikatakan orang-orang zaman dulu bisa seperti itu. Karena apa? Karena mereka jalannya melalui apa hutan-hutan menyatu dengan alam. Karena kan alam ini kan saudara tertua kita. Bukannya Oh. tertua berarti Pera ya? Iya. Oh. Pertama di Pera dulu. Kedua alam. Alam. Anjing. Alam mah kedua yang tertua di Pera. Salah lu dia. Salah. Kita berarti harus ke Bapaknya alam. Iya, mendekatkan diri kepada alam. Iya, kepada alam dan Peti Pera. Itu salah satu metode juga. Salah satu metode. Metode atau cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Cuman apakah salah ketika orang-orang yang bukan mengklaim lah, Proklamirkan. mempraktekkan lah. Hmm. Mereka yang mempraktekkan anti teknologi katakanlah karena coba untuk terhindar dari hal-hal seperti itu, lalu menyalahkan orang-orang yang belum sejalan dengan dia. Ya tidak harus menyalahkan juga karena setiap orang punya jalan yang berbeda-beda. Mungkin ada orang yang salah satu jalannya mendekatkan diri kepada Tuhan dengan mendermakan hartanya, atau ada yang kalau zaman sekarang bisa dakwah lewat medsos seperti antum ini. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Al Citaringguli ya. Kalau butuh Alpukat ya. air syariat buat jodoh dan usaha, datang ke saya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Salah. Ya gitu. Berarti iya maksud gua gini loh, pertanyaannya adalah ketika gua katakanlah yang anti akan teknologi, speaker dan lain-lain. Ketika lu masih bergulat dengan hal seperti itu, gua mentakdir lu kan main. Haram sia, neraka gitu. Apakah gua salah gitu? Ya enggak juga kan itu tergantung perspektif Iya. Anda gitu. Kalau kamu percaya dengan kepercayaan kami seperti itu ya udah gitu. Harusnya tidak ada pemaksaan. Iya harusnya just gua aja gitu yang melakukannya dong. Oh ya. Dan akhirnya kita ada tangan minum ya. Dan kita juga belum ngejelasin kita ada di mana sebenarnya. iya. Oke, thank you iya. Mas. Ini apa nih? Web. Aren. Oh, ini aren. Ini web. Ini aren pada di lusmik aja di rumah. Encer teh. Oke, thank you ya. Allah, badan kita hari ini ada di OF Kopi. OF Corner tak di sana tak. OF Corner. Jadi itu adalah salah satu metode untuk menggratiskan minuman. Iya. Ini tempatnya punya bocah gua, jadi bebas mau syuting di mana aja gua. Punya bocah gua, jalannya alamatnya ada di dekat Permata Sentul Permai. Jalan lebih nutup. Jalan Logi Netuk dekat Mana KS. ada orang tahu lebih PSP, untuk sih. PSP. Jalan Citerep kalau Ya, tahu. Jalan Citer Pebakan Madang, tepatnya dekat PSP Golek. Ya, gua lah. PSP itu Permata Sentul Permai. Main. Silakan kunjungi di OF Corner. Di sini tersedia berbagai macam Kopi. minuman Minuman. dan tidak tersedia berbagai macam bahan bangunan di sini. Tidak. Itu gua. Itu gua. Itu saya oke. Lu kan bagian delivery-nya aja. Ya, tapi kan berhubungan sama Iya. Bongkar muat granit ya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Itu salah satu cara menafkahi Diri saya sendiri. Iya. Itu kan ibadah dong. Oh, jomblo ibadah. Sangat ibadah. Untuk saat ini harus hanya bisa untuk menafkahi dirinya sendiri. Sendiri. Itu juga ibadah ya. Ibadah. Iya.
Balik lagi ke masalah tasawuf. Tasawuf. Bisa nggak? Tasawuf ini metode, ya dong. Berarti lebih ke bagaimana ketika orang setelah mengenal atau coba untuk menjalankan metode tasawuf, berarti hal-hal yang sifatnya dasar itu sudah rada nggak kehilangan, udah dilewati dong tahapan-tahapan seperti bagaimana mempraktekkan rukun iman rukun Islamnya dong. Nah, iya. Karena emang harus sejalan semuanya antara syariat, tarekat, hakikat. Itu bisa usul ke Allah ketika sudah sampai. Nah, tahapan pertama ya syariat, ya berhubungan dengan syariat, atau dengan berbagai macam peribadatan kita kepada Allah seperti Sholat, zakat, puasa, Naik haji. naik haji kalau mampu, kalau belum di rumah aja. betul Aja berdoa. Jadi berarti bahwa supaya kita diberikan umur dan rezeki untuk mengkabaitullah. Baik itu rumah Allah, itu Allah, rumah Allah. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya, kalau syariatnya udah bagus, nah kita harus diiringi dengan tarekat juga. Ya tarekat itu jalan. Jalannya ini gimana, kita sudah punya peribadatan yang bagus, kita harus Lebih fokus lagi. fokus lagi dalam tarekat ini. Kita biasanya dibutuhkan seorang guru atau pemandu atau mursyid. Karena ketika seorang pencari atau pejalan dalam dunia tasawuf harus punya guru. Kalau nggak punya guru, kita jadi muter-muter di jalan. Tersesat. Nggak punya arah. Punya arah dan tujuan. Selayaknya kita berumah tangga. Kenapa tuh? Tidak punya istri, tidak punya arah dan tujuan. Berarti belum rumah tangga dong. Rumah tangga. Belum rumah tangga. Ini berarti lu akan jauh, belum mencapai. Berarti Ibarat kata angkot yang belum punya terminal. Dengan ngider terus. Tapi aman kan? Aman. Citerep aja nggak punya terminal aman. Citerep Padang itu belum ada terminal kan? Belum. Masih terminal Bayangan, masih macet di depan Ilupa. Ya? Ilupa udah nggak ada ya? Udah nggak ada Ilupa. Iya masih, tapi masih aman. Italiano masih aman lah ya. Iya. Terus nah, akhirnya Nah, kalau kita sudah dibarengi antara syariat dan tarekat melalui bimbingan para guru-guru yang sejati, mursyid gitu. Nah, mursyid ini fungsinya untuk membimbing kita ke arah jalan yang benar. Dengan cara itu menghilangkan ego, melawan hawa nafsu dalam diri sendiri, mengenal diri sendiri. Karena kan disebutkan juga siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhan. Jadi Kenali diri sendiri. Kenali diri sendiri. Apakah Anda sudah mengenal diri sendiri? udah nama saya Firman Abdillah. Oh, enggak gitu dong. Enggak gitu Kenalnya dong. kenal Iya lebih dong. ke apa? Jadi kayak kita bagaimana cara mengetahui kelemahan diri kita. Iya, kelemahan kelebihan bisa kita. bisa mengontrol ego kita, amarah. Karena kan musuh yang sebenarnya diri kita sendiri. Bukan setan ya? Setan musuh yang nyata, itu harus dihajar. Gak bisa Bor, Iya. tembus capek-capek loh teh. Ntar ini ada bisa sekelon aja kan nggak kena. Iya ini kita kena akhirnya. Berarti dengan era yang sekarang nih anak-anak muda, gue sih nggak menyalahkan ya. Maksudnya kadang nih fenomena beberapa tahun kebelakang terakhir suka rame juga tentang generasi hijrah. Ya kan? Sudah ada tuh, gue sih ya alhamdulillah ya kan. Kalau secara arti kata bahasa hijrah ini kan Berpindah. ya enggak? Pindah lah. Lu kesini aja udah hijrah nih, Hijrah. ya kan? Apakah jadi kadang-kadang gue sih salah ngomong ya sebenarnya anjing. Yang salah itu adalah mungkin di mana-mana akhirnya oknum kali kadang-kadang ya. Oknumnya ya atas alih-alih hijrah gitu kan. Tapi ternyata punya niatan lain gitu dan akhirnya mengarahkan orang untuk melakukan hal tidak juga gitu. Nah, menurut lu sendiri lah, nggak usah ngomong terlalu jauh ke sana dulu. Tentang fenomena hijrah ini menurut lu gimana? Mungkin di era sekarang mah ya gitu, teknologi sudah berkembang, informasi dari mana-mana mudah diserap tanpa ada penyaringan filter yang lebih dalam gitu kan. Anak-anak Udah super sekarang aja. Lu aja kan coklat. Enggak dong. Bukan rokok dong. Hah? Bukan filter. Iya. Kalau filter bener, itu coklat. jasok. Ya, ciki. itu memang tantangan setiap zaman beda-beda. Tantangan kita waktu kecil atau apalagi muda berbeda dengan tantangan anak-anak kita zaman sekarang. Lebih diharapkan sama era informasi yang lebih Wah, gila. Iya, Beneran mungkin lah. kata orang sekarang lebih ekstrim kali ya. Enggak. Nggak bisa di
sponsor gua. Iya. Brengsek. Masih ada Udah mikir gua, udah mikir. masih ada seksi. Masih ada seksi. Pancar dulu. Oh, dulu. Sebelum pancar WGP ya. Begitu gua ngalami pacar gua ngalami. Iya, warna herang, cocot boros. Eh, Lu tuh gak ada. itu gak ada. Lengger. Kalau kado Mangun Lewi Jambe gerah. Kita punya bonge. Dia supir angkot sekarang. Jadi klub angkot ekstrim dengan Iya. media informasi yang begitu ekstrim kata-kata. Nah, yaitu anak-anak muda sekarang ya harus punya guru yang benar-benar guru dan arti ketika dia mana kata hijrah atau bukan berarti hijrah itu langsung berubah secara penampilan, langsung berjenggot aku Islam gitu, aku bergamis aku Islam. Aku langsung kemana-mana takbir gitu ya. Nggak mesti Islam ya. kan emang harus dilihat dari akhlak juga. Bahwa Islam itu kan dilihat dari orangnya, bukan dari penampilannya. Betul. Dari akhlaknya itu yang mencerminkan Keislaman itu. Keislaman itu kan akhlak. Itu kayak semacam apa ya? Image lah ya. Nih, Image pertama, enggak pertama sih sebetulnya Islam udah tua juga ya, walaupun agama terakhir yang ada di muka bumi ya. Enggak terakhir sih, kata lagi agama ya. Katakanlah yang hype, kepercayaan, ya. hype. Agama yang hype Yang menyebar luas. yang menyebar luas gitu. Terakhir Islam gitu. Umum lah gitu. Terus apa namanya? Kangjeng Nabi Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyebarkan itu juga kan dengan akhlak dulu, Iya betul. bukan dengan keilmuannya dulu ya. Bukan dengan yang harus berjenggot Islam. Ente kafir. Ente kafir, ente anda jenggot anda Enggak ada. Ente mencium surga pun tidak enggak ya? Tidak. Enggak, antum. Antum. Ente mah Betawi. Ente mau Betawi, antum ya gitu. Iya ya, langsung kayak gitu ya. Harus benar anak muda sekarang harus punya filter, harus punya guru yang benar-benar mumpuni dan arti tidak mudah menyalahkan orang lain, Betul. tidak mudah menyalahkan peribadatan orang lain, agama lain, bahkan yang seagama dengan dirinya sendiri. Itu yang berbahaya kan begitu. Karena kan apalagi di zaman sekarang kan banyak banget yang nggak banyak banget sih, tapi ada juga orang yang misalkan bergurunya itu ke Google. Nah, itu yang lebih bahaya. Berbahaya, Iya, betul, sangat berbahaya. Karena sangat mudah sekali diedit ya di Google. Nah, mudah diakses juga. Iya. Tinggal, ayo Google gini ya, dapat. Makanya harus punya guru yang hidup, apalagi guru spiritual atau masyih atau kiai itu harus diikutin. Karena beliau membawa para ulama adalah pewaris para nabi ya. Ulamanya ulama yang benar-benar ulama, bukan ulama yang cuma stempel atau dikasih nama ulama di baru 2 kali pakai gamis disebut ustadz sekarang mah. Iya. Makanya gua Habis aneh. main band, jenggotan ustadz sekarang. Itulah fenomena zaman sekarang. Itulah. Karena zaman sekarang. Makanya Makanya nggak salah juga ya, masa Salah juga mengakses mungkin itu jalannya informasi dia. ke Google gitu, tapi alangkah lebih baiknya lagi ditanyakan lagi ke guru yang betul-betul betul-betul kredibel. gitu loh. Mungkin- Misalkan di Google nyari apakah benar babi itu haram, Iya. ditanyakan lagi gitu loh. Karena mungkin menurut gua sih Ri, kayaknya Google lebih enaknya untuk pembanding kayaknya ya. Mungkin ya sih, bukan pembanding, lebih ke untuk sifatnya mengingatkan kali. Kadang-kadang kita nih kalau katakanlah di salah satu praktek ibadah kita aja, gua pribadi gitu, ketika untuk melakukan sholat mayit gitu kan, nggak seperti sholat maghrib yang umum dilakukan tiap hari, kita kadang lupa, ya kan? Dan untuk sholat mayit ini kan untuk anak-anak beda, untuk orang tua cowok beda, untuk cewek beda. Ketika kita googling sebatas mengingat, oh iya, itu nggak apa-apa kayaknya Bisa, ya. nggak apa-apa itu. Karena kan emang orang-orang tasawuf harusnya yang saat ini tuh orang tasawuf itu atau orang sufi gitu ya, harusnya emang bisa menerima keadaan zaman yang seperti ini, dalam arti tidak menutup kemungkinan untuk dapat mengakses teknologi yang tinggi. Betul. Harus fleksibel sebenarnya orang-orang sufi itu. Karena kan kata Kanjeng Nabi sendiri juga pernah bilang ya, kalau nggak salah. Kalau salah tolong jangan dibenarkan ya. Maksudnya bahwa, Benarkan. tolong jangan. Gua soalnya gua sama dia hidup bukan gua. Gua mendengar kata-kata ini juga udah lama sebelum dia, gue yakin. Bahwa kata Kanjeng Nabi, jangan samakan zamanmu dengan zaman anakmu. Benar. Mungkin nggak? Betul. Iya kan, betul kan? Nah, itu kan semata-mata supaya Kanjeng Nabi sendiri aja tidak menyuruh kita untuk ortodok dalam artian menutup diri tentang perkembangan zaman yang ada. Betul. Sedangkan dunia terus berkembang, waktu terus Betul. berjalan, betul nggak? Benar. Dan akhirnya belum tentu ketika akhirnya sekarang apa yang coba kita praktekkan dulu-dulu yang kita pelajari, coba karena kita di zaman sekarang akhirnya malah salah. Benar nggak?
bagaimana kita bisa mencapai hablum minallah ketika hablum minan nas sudah Nah. terjaga dengan baik. Insyaallah. Insya Allah. Allahu akbar. Allahu Akbar. Itu kebanyakan. Iya. Benar. Ya balik lagi tentang masalah kaum sufi, kan kaum sufi ini tidak boleh harus fleksibel. Tidak harus fleksibel, sufi tidak boleh ortodok. Ya. Kenapa sufi itu kebanyakan hanya muter-muter, kenapa nggak belly dance gitu atau break dance gitu? Emang suci ada tadi. Ada kan? Ada. Ya, kan? Kenapa harus yang muter-muter? Kenapa nggak yang Sebenarnya kan itu di asal mula dari tari sufi itu atau whirling darwis atau darwis yang berputar ada sejarahnya juga. ada Enggak semata-mata Nggak bikin semata-mata koreografi. muter-muter Oh, doang. iya. Ada filosofinya Ada juga lah. filosofinya juga. Kalau boleh diterangin awal mulanya dari kisah nggak boleh? Boleh dong. Kasihan. Boleh silakan. Kumaha sih? Kumaha sih? Boleh. Ya, kalau yang sepengetahuan saya mah dulu waktu di zaman Nabi ada seorang Baduy. Baduy itu orang Islam yang Dari Banten. bukan orang Islam yang di dalam-dalam Pedalaman, jauh dari pedalaman. pedalaman Dari kota kota lah. Makkah dan Madinah. Orang Baduy itu datang ke Nabi Muhammad yang sedang berkumpul dengan para sahabat. Sahabat itu siapa aja? Oh, banyak kan di masjid. Oh, iya. Di Madinah. Para sahabat. Para sahabat lah. Si orang Baduy ini bertanya, "Ya Rasulullah," katanya. "Ya Rasulullah." Pakai bahasa Arab dong. Kan? Itu bisa bahasa Arab. Tidak. Pakai bahasa ini. Bahasa kalbu. Mau Pak. Rasulullah katanya. Kapan kiamat akan datang? Iya. Kata Baduy itu. Lalu Rasulullah tidak menjawab karena si Baduy ini berbicara tanpa adab, menyela Rasulullah sedang berbicara. Iya. Hingga kedua kali si Baduy itu nanya lagi, "Ya Rasulullah." Dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama. Bagaimana kapan kiamat akan datang? Rasulullah diam. Akhirnya pas ketiga kali Sayyidina Jibril datang menyampaikan kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, jawab orang Baduy itu." Akhirnya Rasulullah menjawab, "Terus kamu mau nyiapin apa kalau kiamat itu udah datang?" Orang Baduy itu jawab, "Simpel. Aku hanya mencintaimu ya Rasulullah." Ya udah itu cukup untuk persiapan kamu di hari kiamat dan kamu akan bersamaku di surga. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar, sahabat paling dekatnya dengan Nabi, nanya ke Nabi kan, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq benar. Insyaallah. Nabi Muhammad Bin apa? Enggak tahu. Nanti kita tahu namanya Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar nanya, "Ya Rasulullah, bener nih gitu Ya. kan. Hanya dengan modal cinta bisa masuk surga bersama kamu." Benar katanya. Akhirnya saking bahagianya Sayyidina Abu Bakar Mendengar apa yang diucapkan Kang Nabi. iya statementnya, Sayyidina Abu Bakar langsung berputar-putar meluapkan kebahagiaannya itu sampai si jubahnya ini berkibas. berkibar. Berkibas. Selebrasi Berkibas, lagi. nah. Pakai selebrasi. Apa ya? Enggak begitu. Nggak, Enggak. mungkin budaya Arab dulu berputar, saking bahagianya berputar. Nah itu yang dijadikan rujukan oleh Maulana Jalaluddin Rumi Akhirnya. dalam menyebarkan tarekat Maulawiyah di Turki. Sayyidina Jalaluddin Rumi menyebarkan tarekatnya dengan cara itu, berzikir sambil berputar. Berzikir sambil berputar. Nah, ketika berputar Maulana Jalaluddin Rumi ekstase atau dalam keadaan mabuk, bukan mabuk karena minuman atau apa, tapi karena mabuk kecintaan dia kepada gurunya. Gitu. Itu lebih bagus daripada Betul. mabuk Filosofinya seperti intisari ya. Dan mabuk perasan Pampers. Itu benar-benar enggak apa ya? Enggak masuk anjuran ya. Harusnya komik. Terus ya komik. Ya dong. Iyalah. Iya. Tapi yang namanya mabuk itu tidak boleh ya. Maupun di agama manapun sebenarnya enggak boleh. Kecuali mabuk cinta. Nah, Itu Pampers kan? Pampers. Pampers apa Softtek? Softtek lah. Jadi Sebenarnya Pampers itu merek apa nama produk? Merek. Wah, benar popoknya. popok. Diapers. Diapers. Kenapa sih orang Indonesia Iya. itu suka Ya orang Indonesia itu kan. Diapers. Produk yang pertama keluar itu yang jadi tren. tren? Aqua, Aqua, AMDK ya kan? Deka, Pepsodent, Odol. Padahal Pompa kayak air. Yasmin ya. Pompa air Sanyo. Sanyo Iya. kafe. Karena air Shimizu yang bagus. Kalau Sanyo mah ya kan? si Misu tapi cepet. Ngomong Anjing. Iya. Balik ke tadi ya, berarti yang muter-muter itu adalah bentuk ekspresi kecintaan terhadap statement dari Nabi Muhammad itu bahwa Iya. dengan modal cinta pun kita sudah bisa bersama dengan Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi gitu. Iya. ya cinta kepada Nabi ya. Ya, orang kan bisa ekspresi tentang cinta ini macam-macam. Tapi balik lagi bahwa ketika gua mencintai dengan jalan gue, ketika orang tidak sesuai dengan cara gue, ya udahlah gitu dong. Gua nggak bisa ngajak lu untuk mengikuti gaya gue ataupun sebaliknya dong. Iya nggak?
tidak ada paksaan dalam cinta. Akan main. Kan main. Karena cinta kalau sudah dipaksakan itu tidak akan. Gue lagi ngomong loh. Iya, iya, iya. Gue lagi berkata. Oh iya, iya. Oh iya, silakan, silakan. Cinta kalau dipaksakan itu Lupa jadi. Tapi benar bisa jadi kalau cinta dipaksakan akan lupa siapa yang mencintai. Wow. Selain paham ilmu sufi, dia juga paham terhadap masalah percintaan. karena cinta itu adalah Cilena mata. sesuatu yang tidak bisa dialaskan. Alasan apa? Maksudnya bukan jadi alat. Ya, sesuatu yang tidak harus ini alasannya karena ini enggak ada alasan untuk cinta gitu. Kan alasan. Iya. Kenapa gue bilang dialaskan? Bos? Ini tidak ada alasannya gitu. Mungkin nggak bener ya? Bisa jadi. Bener lah, ini kan punya gua acara. Lu nggak mau kenalan, lu bikin acara sendiri, undang kita, baru statement lu keluarin. Iya dong. Cinta tuh tidak bisa jadi alasan. Oh iya, bentar gua makan dulu ini. Rokoknya coklat. Udah kayak ini. Apa namanya? Narcos. Nah. Pablo Escobar kan main. Tahu. Emang jar cok mana? Warna minimal sama. Iya, cinta. Apapun akhirnya kalau kita ngomongin cinta, ketika cinta, Kanjeng Nabi ini akan selalu menerima cinta umatnya tanpa syarat loh. Dalam artian gini, akan selalu menerima cinta ketika siapapun yang berkorban untuknya dong. Bener nggak? Iya nggak? Katakanlah ketika gue cinta sama lu, ketika gue lebih memperlihatkan cintanya gue ke lu, ya kan, dengan cara apapun itu yang semata-mata tulus ke lu, jangankan banyak sedikit pun ketika ngomongin tulus dengan cara yang masuk akal di menurut lu, pasti akan lu terima dong. Ya enggak? Kanjeng Nabi pasti seperti itu dong. Ya, lucunya adalah ketika menurut lu nih tentang bagaimana orang yang membid'ahkan Maulid Nabi. Nah, menurut lu bagaimana? Sedangkan menurut gue nih orang yang begitu berilmu, ya kan? Bukan menurut orang bodoh, menurut orang berilmu, ya dong. Harus pede ya. Harus pede lah. Harus pede dengan Ya. keilmuan. Benar, dengan ilmu harus pede. Bahwa Maulid ini adalah salah satu bentuk kita menunjukkan kecintaan, dan itu adalah menjadi media untuk kita memperkenalkan kepada anak cucu kita atau lingkungan kita terhadap Nabi Muhammad. Karena itu momennya. Tuh. Iya enggak? Lu, gue, bukan. Lu, gue nggak pernah tahu sosok Nabi seperti apa. Betul. Sedangkan di Maulid itu adalah momen bagaimana seorang yang sering katakanlah memberikan ceramah tentang bagaimana sifat Nabi, tentang bagaimana akhlak Nabi. Di sana momennya, walaupun sebetulnya mungkin momen seperti itu bukan hanya di Maulid saja, tapi memang ini adalah di momen dibikin lah pas gitu. Sedangkan itu adalah betul itu tadi, ajarkan bagaimana dengan orang-orang yang katanya cinta Nabi, katanya orang-orang yang begitu menjunjung tinggi sunnahnya, tapi membid'ahkan Bahkan mengharamkan Maulid. Sekarang mas secara logika gini aja, tidak akan ada Islam tanpa kelahiran Nabi Muhammad. Udah. Itu juga udah jadi dasar yang udah sangat Simpel paten dalam- sebenarnya. Simpel. Harusnya bisa mematahkan ya. Iya. Tapi yang lucu adalah ketika dia mengharamkan bahkan membid'ahkan Maulid Nabi, yang dimana Maulid Nabi ini adalah momen dimana kelahiran Nabi Muhammad. Sedangkan dia HBD mama, HBD anakku, itu nggak lucu ya? Nggak lucu dong. Berarti. Iyalah. Iya. Itu menurutnya gimana? Aduh, omelin lah di sini. Ya biar nanti mereka sadar sendirilah bahwa sebenarnya sudah sepatutnya kita mencintai Nabi kita gitu loh. Karena perdebatan itu nggak baik Ya perdebatan nggak akan ada ujungnya sih. Itu kita lagi nih perdebatan ini. Iya, masa kalahkan kalian yang bodoh aja lah, kita mah jangan yang pintar-pintar. Bener. Karena kita akan kalah ketika ada orang berbicara seperti ini. Allah berfirman, gua lemah, saya tidak paham kayak gitu-gitu ya. Saya orang bukan pengajian, bukan orang pesantren ya. Betul. Dan sekarang menurut lu, gue nih sebagai orang yang berilmu menghadapi era globalisasi. Era globalisasi sudah lewat. Itu zamannya Roma Irama dulu ya dilakuin ya, era globalisasi. Iya, era itu kan era non Karena kalau remaja di era informatika. karena lagu teman. Iya, biasanya kan sekarang eranya era informatika, Benar. akses semuanya lebih gampang. Bagaimana menjadi seorang pemuda di era kekinian, bisa lebih mengenal dirinya. Biasanya ngomongin tentang awal dulu, Iya. mengenal dirinya sendiri.
caranya. mengenal diri kita sendiri. Heeh. Ya perlu dengan muhasabah diri. Dalam arti kita mengenal diri sebagai siapa sih kita, dalam artian untuk apa kita diciptakan di dunia gitu. Itu kan lama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, tuh kan Benar keluar. itu. Ini untuk beribadah. Enggak, dalam artian kita mengenal diri, kita harus mengenal siapa orang tua kita, leluhur kita, dalam artian untuk apa kita diciptakan gitu kan. Kalau orang-orang seperti kita mah kan ketika hidup di dunia ya hidup ya seenaknya, sekolah, Makan tinggal tinggal makan. makan, hidup, tapi nggak tahu kita ini tujuannya mau kemana gitu. Terus kan kita semua kan tujuannya hanya untuk mati. Kita kecil, remaja, dewasa, menikah, punya anak, mati. Terus sudah kita mau mati doang. Tapi kita lupa sama sama untuk apa kita ada di dunia ini. Gitu. Sebenarnya kita ini laki-laki khususnya adalah atau manusia sebagai khalifah di alam dunia ini. Benar. Khalifah ini pemimpin. Soalnya penonton pada bego-bego, jadi nggak tahu bahasa-bahasa kayak gitu harus jelasin. Ya, jadi kalau lu ngomong bahasa-bahasa yang kira-kira kurang umum, ini tuh arti ini gitu, ya kan? Dijelaskan Iya, ya. karena Harus ketika dijelaskan. mereka ntar googling juga, Eh, ini ribut lagi, paha doang ribet lagi. Dia tuh menjelaskan lah gitu ya. Jadi sambil mereka mendengarkan dan menonton sambil belajar juga gitu. Tentang apa yang kita diskusikan ini? Gitu. Kalau nonton. Kalau nonton, Kalau nggak nonton, ya tidur nonton. berarti. Iya, jadi kalau nggak kuotanya habis. Kata habis. Iya. Miskin. Miskin. Gimana lo mau mencintai Allah dan mengenal Allah dan mengenal Nabi Muhammad SAW ketika lo ingin belajar mengenalnya dengan cara lo melihat video ini, tapi lo nggak rela berkorban untuk beli kuota. Itu salah satu bentuk juga dong. Iya nggak? Benar. Minimal benar lo juga. miskin di dunia. Tapi kaya jangan di bikin dia. akhirat Nah, lah. tuh minimal gitu. Minimal kayak gitu dong. Iya, karena kan dunia ini tempatnya lelah dan capek ya. Tapi kaya dan miskin kondisional sebenarnya Mas. Iya sih sebenarnya. Zaman sekarang tuh lagi miskin-miskinnya lah. Miskin Siapa? apa tuh? Hah? Hati. Gua? Jangan Sabar. sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya Gua dilarang tuh- merokok. Sikut apa tuh kemarin? Gimana lagi? Apapun yang bahasa-bahasanya dilarang merokok aja pokoknya. Paling umum lah Paling ya. umum, iya. Dan lo gini Ri, si Hadi ini gue nggak tahu apa dia juga generasi hijrah, karena seperti yang pernah kita di video-video bahwa kita bilang bahwa penampilan itu ya lu jangan terlalu terhipnotis dengan penampilan ya dia. Gamis, sorban, peci, itu just pakaian aja bro gitu. Maksudnya itu Properti lah itu mah. properti, lu nggak bisa mendisklare atau mengklaim bahwa orang itu suci, enggak dong. Iya. Atau mentang-mentang gue yang pakai gamis gue suci, enggak dong. Ya nggak apa-apa dong gue pakai gamis tapi gue ngomong kotor. Maksudnya ngerti nggak? Nggak apa-apa dong. Dan si Hadi juga walaupun badannya tatoan gitu, tato siapa bader siapa. Anak guru lu, badan tatoan tuh gambar mawar coba gitu kan. Tapi sedikit banyaknya adalah coba untuk mengenal dirinya sendiri dan mendermakan waktu dan tenaganya dan pikirannya untuk lebih mengenal dirinya sendiri ya dia, kayaknya dia. Kali. Kayaknya mah. Sebenarnya kan fisik-fisik yang ada kita lihat sekarang ini nggak ada artinya, dalam arti tato ini, kulit ini, fisik kita yang ganteng ini gitu kan. Semuanya bakal mati dimakan cacing. Ya, iya. Buat apa gitu kan dibangun bakal ini. Malah terlalu remeh juga untuk Tuhan gitu. Misalnya memasalahkan masalah tato ini mah nggak ada artinya tuh, sama cacing aja mati habis gitu kan kubur. Ini udah tahapan tingkat tinggi pembicaraan seperti ini ketika ngomongin Tinggi. iya makanya gua menganggap dulu ini ketika ngomong bahwa tubuh ini levelnya gue takut nggak nyampe ini ke para penonton Kempot. Gue paham apa yang lu maksud nih, seperti halnya kita ngomongin keikhlasan ya. Gue sering ngomong di beberapa video bahwa ikhlas yang hakiknya bisa kita lakukan hanya berak aja nih. Iya nggak? Selebihnya nothing. Lebihnya nanti. Toh kita sholat aja kadang berharap surga dan neraka. Ya kan? Kita sedekah pengen diganti 10 kali lipat. Ya enggak? Lu ibadah lu sholat tuh masuk neraka. Amin. Remeh amat lu sholat sama. Sedangkan kan kita yang mencari ke ridwan Allah. Iya enggak? Kita cari ikhlas itu ketika lo berbuat tanpa mengharapkan sesuatu. Sholat aja mesti Allah mudah-mudahan utang bayar. Ya kan? Atau sedekah ya Allah mudah-mudahan jadi 2 kali lipat. Nah, itu. Apalagi dengan banyak beredarnya video-video pendek TikTok dan Instagram, reelsnya kan banyak yang alhamdulillah saya pernah pengalaman lagi punya uang punya 200 ribunya saya sodakokan dibayar sama Allah langsung 10 kali lipat gitu kan. Iya enggak? Bener. Akhirnya kadang-kadang ketika ngomong keikhlasan ini hampir agak belok nih. Iya enggak? Bener. Kenapa gue bilang berak itu adalah ikhlas yang hakiki? Ketika lu berak, apalah proses berak itu lu nengok tai lu seperti apa? Enggak kan? Bahkan nggak pernah mau ngelihatnya. Iya.
Iya enggak? Dibiarkan lepas Biarkan begitu begitu saja dan disiram begitu saja tanpa harus melihat. Atau setelah beres keluar anjir. Tai gua keluar. Mudah-mudahan tai gua ini bisa memberikan kesuburan bagi kita. Enggak kan? Iya enggak? Benar dong? Benar. Iya. Dan menurut lo bagaimana cara kita mengaplikasikan ke keikhlasan? Baliknya keikhlasan sekarang. Kamu keikhlasan. Wah, di kehidupan yang sehari-hari. Cara merangsang. Kalau ngomong keikhlasan mah, kalau menurut saya mah gitu Karena ya. ini ikhlas nggak jauh dari tasawuf dong. Ya ada Ada kaitannya. kaitan erat lah ya. Kalau kita sudah hafal atau tahu gitu ya, semuanya akan diserahkan kepada Allah. Dan arti ketika kita punya sesuatu yang lebih, kita tidak merasa bangga atau kita merasa banyak atau kita sedang merasa ada di level paling bawah, kita tidak merasa ditinggalkan oleh Allah. Gitu aja zaman apa padahal mah gitu. Semuanya atas kersanya Allah aja, kita mah nggak ada apa-apa. Kersane Gusti Allah, Cep. Nah, eta teh. Semua yang dipunya itu milik Allah. Kita kadang lupa. Iya. Ini Baru punya di telepon. gua, awas punya gua Iya, ini. iya. Baru di telepon kredipo aja pusing ya. Nah, itu. Kredit pintar. Kita tolong dulu lagi ya. Mas, tolong Mas Hari, tolong dibayar gitu kan. Iya. Tapi punya Aplikasi. Nggak ada bersih. Enggak bersih. Micet baru dihapus micet. Anjir. Micet. Di Facebook ada grup gagal bayar pinjol loh. Ya, Buat teman-teman yang Gagal bayar. Silakan Silakan coba hubungi kembali Facebook. Facebook. Di sana ada banyak grup. Atau kita bikin gabung aja tuh. Apa tuh? Iya, grup-grup. Enggak, mereka udah expert maksudnya. Edan. Kita ngomongin ilmu aja. Kita balik lagi ke ngomongin pinjol lagi ya. Enggak. Islam nih. Oh, Islam. Iya, Islam nggak boleh tasawuf. nih. Tasawuf. Tasawuf berarti betul bahwa ngomongin tasawuf yang lo bilang tadi itu bahwa yang dipraktekkan orang-orang tasawuf zaman dulu itu Berbeda. tafakur. Tafakur. Jadi kalau dia ngomong tapa-tapa itu sebetulnya kependekan dari kata tafakur. Ya. Tafakur. Cuman mentang mungkin ada di Sunda, jadi tulisannya TAPA. Kalau Sunda mah bisa F. Iya, nggak bisa huruf F gitu ya kan. F, Bertapa. Bertapa. Jadi yang setelahnya adalah tapa-tapa aja. Kesan yang didapat adalah akhirnya tapa itu tentang bagaimana di gua sendiri seolah-olah memanggil roh-roh halus. Padahal semata-mata pengkerdilan makna. pengambilan makna Nah, kasihan itu. sekali. Karena emang mungkin kalau kata saya mah pengaruh dari zaman dulu mungkin ya film-film Betul. mendiskreditkan orang yang tapat tuh orang-orang yang muja atau dia mencari sesuatu ilmu, Kekebalan lah. Pesugihan lah. Pesugihan, ilmu hitam. Akhirnya jadinya kesan yang didapat adalah tapa ini suatu hal yang negatif. Sedangkan Sunan Malah Gunung kita perlu bertapa di pinggir sungai, di atas gunung, di hutan. mendekatkan diri pada alam Nah, itu. dan peti pera. Iya, harus ya seperti itu. Supaya kita lebih mengenal Allah juga. Iya. Betapa semuanya Jadi ini kita dia kan. ciptaannya dia. Cuman memang betapa besarnya Allah. Allahu Akbar. Cuman kita ini masih Merasa kerdil kita ya. harusnya kita bisa takbir. Cuman kita biasanya ketika ngomongin Allahu Akbar atau kita bertakbir itu pada sesuatu hal yang besar aja. Iya enggak? Ketika ada geluduk gede, Allahu Akbar. Alih-alih menyebut namanya padahal dia supaya Allah. Ketika walaupun gue masa bergeluduk berarti gue sedang menyebut asmamu. Iya enggak? Benar. Iya enggak? Padahal itu gue tahu, yakin berhati mereka orang, iya enggak? Kenapa kita nggak pernah bertakbir, Allahu Akbar ketika kita melihat semut, ya, congcorang, lege, bang bunces gitu kan? Iya enggak? Hal yang kecil. Iya kan, betul. Atau tetep ya? Iya, Nggak kelihatan. iya. Tahu, Orange. siur, iya kan? Kenapa kita nggak pernah bisa bertakbir ketika melihat seperti itu? Kenapa? Itulah manusia banyak hijab-hijabnya atau penutupnya. Betul, Ya, karena mengenal Tuhan. salah satu yang menutup hijab kita itu ternyata apa yang kita makan jadi. Bisa jadi ya makan juga kan termasuk hawa nafsu. Iya betul. Apa memanjakan hawa nafsu dengan cara yaitu yang sekarang non mukbang teta. Wah, Terlalu demi konten. berlebihan ya. Padahal makanlah sebelum kenyang ya. Makanlah sebelum lapar. lapar sebelum Makan lapar. juga sebelum kenyang. dan pulang sebelum bayar. Pulang Bayar dulu. Sebelum pulang. bayar dulu. Walaupun darmaji. Yang penting ada itikat bayarnya dong. Iya, seperti gitu kita terlalu banyak hijab. Jangan kita ada proses bagaimana melepas hijab-hijab itu tuh effortnya gede banget. Iya enggak? Nah, apalagi dengan makanan-makanan yang kita konsumsi dengan cara mendapatkan uang
yang tidak baik lalu kita konsumsi akan mendarah daging, bagaimana kita akhirnya akan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan atau mengenal diri sendiri ya. Sedangkan asupannya pun Kurang baik. gitu loh. Ya, seperti itu. Berarti kita harus kayak gimana nih kira-kira? Ya harus gini weh, minum, ngobrol, ingat Tuhan, ya kan salah satu mengingat Tuhan. Betul. Mungkin Bisa. bisa jadiin ibadah juga ya. Ya insya Allah. Insya Allah ya. Amin. Mudah-mudahan dan nilai pahalanya juga ya. Iya. Kan ini ketemu silaturahmi juga kan. Mengingat Tuhan tuh jangan lagi sakit doang gitu. Iya. Orang-orang kan lagi sakit. Lagi kejar-kejar Apalagi udah- pinjol. Lagi parah-parahnya Allahu Akbar. Kemudian saya think Allahu Akbar. Sin pae pertama sin pae. Tapi nggak pernah kan lu lihat orang yang lagi sakit anjing gitu ya. Monyet nyeri amat sih awak aing gitu. Nggak pernah ya. Kita pengen tahu ya. Bangsat sakit banget sih badan gua nggak pernah ya. Nggak pernah ya. Benar. Allahu Akbar aing pae sudah disuka. Tetap ada kekhawatiran Iya, ada sebetulnya. kekhawatiran untuk Mati dalam keadaan tidak Islam ya anjir. Astagfirullah. Padahal gue pernah lihat di beberapa video pendek TikTok ulama-ulama besar ngomong sebenarnya kita masuk surga ini udah ada caranya, iya nggak? Kita tinggal ngejalanin aja. Tapi kayaknya malas banget gitu ya. Iya. Dan ada satu istilah juga kan, masuk surga ada orang dalamnya emang. Ada orang dalamnya nggak masuk surga? Ada Apa? punya Nabi Muhammad. Sapaan. Iya. Ya kita nggak bisa kemana-mana tanpa Rasulullah. Iya. Ya beliau lah. Rasulullah. Yang ngebidahin gimana kan orang dalamnya itu. Ya, yang ngebidahin. Berikan Udah apalagi di luar aja dulu. Di luar gerbang. Tar dulu. Kehela ya cetak kehela. Bonsas ya gitu kan. Iya kan. Iya. Bonsai. Iya bonsas lu gua enggak ngerasa gitu ya. Benar. Si A masuk surga. Pas di mau pintunya tuh, oh dia mengharamkan maulid. Astagfirullah. Sedangkan kita surga itu bukan karena ibadah juga, bukan karena jenggot juga ya. Itu karena sapaan. Itu juga dapat. Salah satunya adalah syafaat dari Nabi dan rahmatnya dari Allah Rahmat Subhanahu wa Allah. taala. Jadi bukan mentang-mentang dapat ada rahmat Allah, lu nggak sholat juga salah. Jadi ada sebuah kisah juga nih. Zaman dulu ada seorang yang ahli ibadah nih. Dia beribadah selama 3.000 tahun misalnya. Ketika selesai beribadah, Itu dia siapa ukuran siapa 3.000 tahun? Sama Thanos tuan mana? ya ini mah kisah-kisah zaman dulu lah di kitab-kitab tentang diciptakan Kitab apa? dengan penyawa yang posisi. Pae Soalnya ngajinya soalnya di luar. Di luar. Kira dong, Pak. Iya betul. Enggak apa-apa. Iya, Yang penting benar. kita dapat intisari. Intisari. Eh, Oh, jangan. Maksudnya intisari Baik. dari bahasan dari bahasan. Intisari dari bahasannya. Nah, Betul-betul iya. kita bisa bawa pulang, Iya. bisa aplikasikan. Betul. Jadi si ahli ibadah ini karena dia saking ahli beribadah Oh. sama Allah, udah kamu mau masuk surga atau mau dihitung ibadahnya nih, berdasarkan ibadah kamu masuk surga. Kirain Ada- kamu mau masuk surga apa? Pilih nomor 2. Enggak. Allah nggak sebecanda itu. Oh, Itu kirain sakti ya. Dari global. Super deal. Super deal 2 miliar. Iya. Super deal 2 miliar. Kita jadi kirain nomor 2. Oh, akhirnya Allah memberi pilihan mau masuk surga langsung atau dihitung dulu nih, dihisap dulu amal ibadah kamu. Nah, Oh, padahal Allah di awal udah kasih iya, pilihan ini masuk surga. sebuah, kan? sebuah tes Nah. untuk kekasihnya gitu kan. Akhirnya dia timbul kesombongan sedikit. Wah, gue ibadah 3.000 tahun. Iya. Oke, ya Allah. Hisab lah. Hisab, Iya. hitung ibadah saya. Akhirnya dihitung nyuruh malaikat. Ketika dihitung antara ini amal ibadah dia dan ini nikmatnya Allah mengedipkan yang kasih. mata, Nah. mengedipkan mata. Oh, mengedipkan doang. Ternyata lebih berat timbangan yang mengedipkan mata. Akhirnya dia masuk neraka karena kesombongan dia yang seperti itu bisa menghanguskan amal ibadah dia yang selama 3.000 tahun itu. Kita mah nggak ada apa-apanya mau ibadah jungkir balik gimana gitu. Iya. Semua kan atas kuasa Allah, atas rahmat Allah. Makanya jangan coba kali-kali dengerinnya kayak gini nih. Maksudnya dongeng-dongeng yang betapa orang yang beribadah aja ketika dibandingkan dengan ibadahnya dengan kedipan mata aja masih kalah jauh. Jangan lu banyak-banyak kedengerin atau jadi patokan atau dasar lu hidup di dunia ini tentang cerita-cerita tentang bagaimana pelacur memberi makan anjing. Iya enggak? Wah, pelacur aja bisa masuk surga, iya kan? Karena makan anjing doang. Karena jadi anjing kemana-mana sholat nggak salah juga, ya kan? Pelacur dong. Iya kan? Jadi Iya kan? anjing. Iya. Saya butuh Jadi bimbingan. pelacur, Iya, pelacurnya jadi anjingnya bedanya double gitu akhirnya. Salah ya kayak gitu ya. Butuh bimbingan juga. Itu bimbingan juga kenapa Apa ada filosofisnya dari kisah-kisah tersebut? itu semata-mata supaya kita lebih melihat atau mengenal Allah ya dari berbagai macam sudut pandang. Iya. Ya dong. Ya, karena Ternyata kan orang- disebutkan juga bahwa Tuhan ini, Allah ini tergantung bagaimana Kita. persepsi kita yang menilai. Kalau kita selalu
berpandangan negatif misalnya, aduh Allah yang perasaan diberi kasusah wae, dikasih kesulitan mulu. Kasih wae. Selamanya di masa kita Allah ini yang memberikan kesulitan. Coba kalau kita misalnya dapat kesusahan, ya Allah aku tahu ini ujian darimu. Ya kita hampang-hampang wae menjalani hidup gitu. Seperti salah satu lirik lagu refnya Grup Ting. Nama bandnya Grup Ting. Punya lu ya? Iya. Baru Ada di rapnya itu promo. Iya, promo. Pelan. Di rapnya itu gini, segala duka dan lara terima dengan sukacita. Nantikan biasa tak terasa, ya enggak? Benar. Terima aja. Benar. Ya enggak? Iya. Tapi kalau udah biasa mah nggak terasa Iya. gitu, karena kita melihatnya adalah suatu hal yang apapun yang diterima atau datang ke diri kita adalah kesaning Allah. Nah, Ya betul nggak? benar. Tujuannya Karena itu. setiap hati yang menerima atas segala ketentuan atau kehendak Allah, itulah hati yang benar-benar mencinta gitu. Karena cinta itu ujian cinta itu Apa ya? faktor cinta Iya. ini berdasarkan ujian. Oh. Ketika kita sudah cinta harus menghadapi ujian, harus ada konsekuensinya berupa ujian. Betul. Nggak mungkin cinta itu mulus-mulus aja. Iya. Cupat kai saja Nah, sebagai orang yang Sejak selalu dulu. sejak dulu gara-gara salah nyebur ke lubang babi ya kan waktu Gara-gara jadi dicang. iya gara-gara dicang di waktu di Kayangan sebelum nyebur ke lubang babi aja ditolak sama dicang Oh, ya yang, lu kari-kari apa ya kari-kari maksudnya ini ya kari-kari lu sudah mah ditolak di Kayangan sama dicang masuk ke lubang babi secara Oh, ya. visual aja lu udah nggak bagus gitu ya bagi ini ya. masih berkeluh kesah ya tentang bagaimana perihnya cinta. Cinta itu perih. Cinta itu perih sebetulnya. Seperti ada sebuah kisah. Iya. Jadi Kisah dulu apa ada lagi? seorang Diceritakan. Ceritakan pada zaman dahulu kala. ada seorang pemuda, Iya. ada seorang pemuda datang kepada syekh besar. Saya Alci Taringguli ya. Seorang guru besar lah ulama. Gubes. Iya. Guru besar. Kalau mabes markas besar. Jadi dia bertanya ke guru itu, wahai guru, berikanlah aku ilmu ilmu tentang cinta katanya. Lalu ditanya oleh syekh gubes itu, Iya, saya gubes. apa kamu mau minta cinta itu ilmu cinta mau, tapi kamu sudah pernah jatuh cinta sama perempuan? Oh tidak, saya sibuk dengan beribadah. Kan main. Lalu si guru besar ngomong nah, pulang nggak jadi, harus Iya. kamu harus jatuh cinta dulu baru belajar ilmu cinta. Harus jatuh cinta dulu. Iya. Udah Udah punya lah. Udah punya. Karena jatuh cinta itu biasa saja ketika lu sudah mulai menjalaninya. Ya. Cuman caranya harus luar biasa. Hmm. Ya enggak? Jatuh cinta itu biasa bagi orang-orang yang hidup. Ya enggak? Tapi lu harus betul-betul memperjuangkan cinta itu sendiri dengan berbagai macam pengorbanan. Pengorbanan. Udah ngomong kemana-mana, tidak suka cinta tapi kan ngomongkan Pampers, ya, kayaknya Cukup sekian cukup aja sekian, lah. terima kasih. Cuman gue pengen tahu dulu semacam ini dari di kayak closing statement lah dari lu. Closing statement. Apa? Terserah tentang tasawuf ini. Apa? Ya intinya mah Ya madep kamera dong. apa tuh? Pancing dong. Pancing, terserah tentang bagaimana lu anak muda ini lebih mengenal Tuhannya lah. Cara yang paling simpel tapi efektif. Yang paling simpel, kita harus punya guru, jelas. Kalau tanpa guru, ya kita tidak akan mengenal Tuhan, tidak akan mengenal ilmu. Kita harus punya guru. Pentingnya punya guru fisik atau kiai atau ustaz. Dan jangan lupa untuk diamalkan. Maka, Ilmu dan amalkan. karena kalau kita ngilmu tanpa guru, udah Ngaco. ngaco. Akhirnya banyak orang-orang yang Standarnya. tersesat menyebutkan nama asma Allah dalam berzikir setiap malam tapi digunakan untuk mencederai orang, itu juga sama aja teluk ya. Iya dong. Dan akhirnya ilmu hitam juga. Naik naon lu? Iya. Akhirnya Al Ustad Al Syekh Iman Al Citaringguli ya bersama rekan saya ada Haji Gopur Aluminium. Hadi Alpukat Ganti. Aluminium, dan ada Hadi Hadi Chandra. Chandra anjing, Hadi Chandra. Mohon Terima kasih pamit. juga buat Tari Chandra yang udah meluangkan waktunya dan OF Corner. Corner. Corner nanti ada IG-nya di sini sama si Hadi tar di sini. Nih, dia yang edit kan. Ya, dan akhirnya mudah-mudahan apa yang kita bahas di sini bisa memberikan sesuatu untuk kalian. Amin. Kalau nggak bisa, kalian tidak berubah atas setelah nonton video ini, berarti emang kalian Goblok. Ya, ini adalah satu bentuk hidayah taufik ya. Mudah-mudahan kalian bisa tergugah hati kalian ya. Iya. Dan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.